Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesianya yang ada di tema 5 subtema 3. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jika di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap-sikap kepahlawanan dari Kapitan Patimura dan raja-raja yang ada, juga para pahlawan nasional yang lain, ya, mulai dari kerajaan Hindu, Buddha, lalu raja-raja kerajaan Islam dan pahlawan-pahlawan nasional yang sudah kita bahas seperti Ki Hajar Dewantoro, terus lalu ada Kapitan Patimura. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi pahlawan nasional yang berasal dari Surabaya, yaitu Sutomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Tomo. Silakan dibuka bukunya halaman 117. Nah, di situ coba kita baca bersama-sama. Ya. Sutomo yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu baru kita peringati minggu lalu. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, 10 November itu merupakan akhir dari ini pertempurannya. Nah, Bung Tomo adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan teks di depan, tulislah informasi mengenai Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan itu tadi tanggal berapa sih? Ya, Hari Pahlawan diperingatinya tanggal 10 November. Nah, kita tuliskan bersama-sama. Oke. Hari Pahlawan diperingati 10 November. Nah, setiap tanggal 10 November. Karena apa? Karena pada hari itu merupakan akhir dari pertempuran. Akhir dari pertempuran melawan Belanda. Oke, jadi seperti itu. Nah, kira-kira siapa tokoh di balik peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Yaitu tokohnya adalah tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut adalah Bung Tomo. Nah, peristiwanya terjadi di mana? Di Surabaya. Peristiwa 10 November terjadi di Surabaya. Oke, jadi itu beberapa informasi penting yang ada dalam teks. Sekarang coba kita bandingkan informasi awal yang kamu miliki. Nah, ini tidak usah kita lakukan karena kita hanya membandingkan saja, atau sudah kita ketahui kalau ini merupakan informasi penting yang ada dalam teks. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira sikap tulislah
sikap-sikap Bung Tomo. Nah, apa yang mendasari Bung Tomo untuk berjuang melawan Belanda kira-kira? Yaitu cinta tanah air. Nah, cinta terhadap rakyatnya, juga cinta terhadap bangsanya. Karena Bung Tomo di sini pasti menginginkan kemerdekaan bagi negaranya atau bangsanya. Oke, seperti itu. Kira-kira apalagi yang menjadi sikap-sikap dari Bung Tomo, sikap-sikap kepahlawanannya? Yaitu sikapnya yang ini, eh, mengusir atau melawan penjajahan Belanda di Surabaya. Nah, itu juga merupakan sikap kepahlawanan atau sikap yang dimiliki oleh Bung Tomo. Selain itu, ya, semangat, semangat pantang menyerah, mengusir Belanda. Nah, dan merebut kemerdekaan. Oke, jadi seperti itu. Itu beberapa sikap yang dimiliki oleh Bung Tomo. Nah, coba kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita mengamati sikap-sikap yang dimiliki Bung Tomo, kita membahas peristiwa 10 November secara singkat tadi. Sekarang coba kalian buka di buku kalian halaman 131. Nah, di situ ada sesosok pahlawan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya, seorang kakek berusia 65 tahun. Nah, tugas kalian setelah ini adalah membaca teks ini ada di halaman 131 dan 32. Kemudian kalian tuliskan pertanyaan dan mencari informasinya dari teks yang ada di atasnya. Oke, sudah cukup jelas apa yang menjadi tugas kalian atau kegiatan kalian setelah ini? Jika sudah cukup jelas, bisa kita akhiri. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.